Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menguji nilai pretest dan posttest dari contoh sampel yang sudah ada, di mana di sini ada 30 sampel yang ada di depan layar kita nih ya. Nah, dari nilai pretest dan posttest maksudnya. Nah, pertama-tama kita masuk kepada aplikasi SPSS, lalu buka data baru, lalu lihat variable view-nya. Nah, di sini ketik nilai, lalu enter, lalu ketik hasil underscore belajar. Nah, ingat ya, di sini harus pakai underscore karena jika pakai spasi maka tidak akan berhasil atau tidak akan dibaca. Lalu pada kolom desimal di sini kita bikin 0, lalu values-nya kita klik 3. Nah, di sini lalu di dalam menu kotak value kita bikin angka 1, lalu di bawahnya kita bikin pretest untuk membaca angka pretestnya nanti. Lalu klik add, lalu klik atau ketik angka 2 lagi. Nah, di labelnya ini kita bikin posttest untuk membaca nilai posttestnya nanti. Lalu klik add lagi, dan setelah pretest dan posttest sudah ada, lalu klik OK. Nah, lalu pada kolom align bebas ya, boleh pilih rata-rata kanan, kiri, ataupun bahkan tengah juga boleh. Nah, di sini saya pilih rata-rata tengah. Saya ulangi lagi, di sini nilai dan hasil belajar itu maksudnya adalah hasil belajar adalah kriteria dari nilai untuk pretest dan posttestnya nanti. Oke. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di data view ini ada nilai dan hasil belajar. Nah, kita kembali ke Excel kita. Nah, kita lihat sampel kita tadi bahwa di pretest kita copy 30 sampel tadi, lalu kembali ke SPSS-nya. Nah, di kolom nilai kita paste. Oke, sebentar ya. Nah, setelah kita paste di sini kita bikin angka 1. Untuk menandai bahwa ini adalah pretest. Kita copy angka 1-nya untuk 20 sampel lainnya. Nah, setelah itu kita masuk ke posttest. Nah, sampel posttest kita copy lagi dan masuk ke SPSS-nya. Nah, di data view kita pastekan lagi di bawah nilai pretest tadi, lalu di hasil belajar kita klik angka 2 untuk menandai bahwa ini adalah posttest. Setelah kita copy untuk 29 sampel lainnya tadi, di sini tertera bahwa ada pretest dan juga posttest. Nah, jika nanti terjadi di kalian hanya angka saja yang keluar, tidak ada bacaan pretest ataupun posttest, maka di sini aktifkan untuk value labelnya. Nah, jika sudah masuk ke value labelnya atau sudah diaktifkan, maka kita masuk ke analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu explore. Nah, pada explore di sini nilai kita pindahkan ke dependent list. Lalu hasil belajar kita pindahkan ke factor list. Nah, kita lihat dulu statistiknya. Perhatikan di deskriptifnya harus dicentang dan pastikan juga confidence interval for mean-nya itu adalah 95%. Lalu jika sudah continue, masuk pada plots. Nah, setelah itu pada plots di box plots kita pilih none. Lalu pastikan juga normality plots with text-nya itu dicentang. Lalu jika sudah, kita perhatikan di spread versus level with event text. Nah, kita pilih power estimation, di mana power estimation ini berguna untuk mengunci homogenitas. Jadi nanti dia akan langsung dari normalitas ke homogenitasnya. Lalu jika sudah, klik continue dan pastikan di display kita pilih both jika sudah langsung kita oke kan.
Oke, jika explore-nya sudah, maka output kita periksa tabel test of normality, dan nah ini dia gunanya untuk power estimation tadi. Nah, lalu kita pastikan normalitasnya dulu atau kenormalannya. Lalu kita copy, kita masukkan ke Excel. Lalu di sini kita lihat hasil nilai atau hasil analisis, lalu kita copy di sini. Nah, kita besarkan dulu ya, oke. Nah, kita lihat signifikannya, kita ambil dari Shapiro aja. Boleh nanti ke Kolmogorov atau Shapiro, tapi kita ambil Shapiro dulu. Nah, di signifikan Shapiro ini lalu kita tandai yang akan kita periksa distribusinya. Nah, di sini kita ambil distribusi T-nya adalah 0,05, sama juga di bawahnya 0,05. Lalu kita periksa bahwa signifikan itu lebih besar dari tabel T-nya. Coba kita buat ya. Atau nilai T di sini kita bikin signifikan lebih besar dari 0,05, maka jika lebih besar daripada 0,5 maka data itu berdistribusi normal. Nah, jika datanya itu sudah berdistribusi normal, lalu kita akan menguji homogenitasnya. Nah, kita kembali ke output. Nah, di sini ada test of homogeneity, kita copy. Kita masuk lagi ke Excel lagi, kita pastikan kembali. Nah, di sini baru kita periksa lagi. Kita ambil satu signifikan aja, kita ambil based on min-nya, lalu kita periksa lagi. Distribusinya adalah 0,05. Nah, di sini kita lihat signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data ini termasuk golongan data homogen, atau bisa dibilang variannya itu sama. Nah, jadi data ini termasuk variannya sama. Nah, kalau sudah kita uji sampelnya. Nah, di sini ketik uji T2 sampel. Nah, untuk menguji T2 sampelnya kita kembali ke SPSS-nya ya. Nah, pada data view, nah ini data view, kita masuk ke analyze. Setelah itu periksa compare means, lalu pilih independent samples t-test. Lalu kalau sudah masuk ke kotak, kita pindahkan nilai pada test variable. Lalu hasil belajar kita pindahkan ke grouping variable. Nah, kita periksa options-nya, lalu kita pastikan intervalnya itu pada 95%, lalu continue. Nah, jika sudah, kita periksa define group-nya. Nah, di define group ini, pilih grup 1, angka 1, untuk menandakan pretest. Pada grup 2, pilih angka 2 untuk menandakan posttest. Nah, jika sudah, klik continue, setelah itu klik OK. Nah, kita tunggu ya. Nah, di sini terdapat independent text.
lalu kita copy, kita masuk ke Excel lagi. Nah, di sini kita ambil t-test equality-nya. Nah, di sini ada significant two-tailed. Nah, sebelum itu kita perhitungkan dulu T hitungnya. Nah, kita periksa T hitungnya. Bagaimana cara melihat atau menghitung T hitungnya? Kita ambil dari nilai DF-nya. Nah, di sini DF-nya ada 58. Tadi nilai alfa kita adalah 0,05. Nah, kita periksa di sini 0,05. Tarik terus sampai ke 58. Nah, di sini nilai ke 58-nya, def-nya ke 58. Lalu kita pastekan di sini. Nah, kita lihat T hitungnya. Lebih besar atau lebih kecil dari T tabel? Nah, kita lihat ternyata T hitungnya itu lebih besar dari T tabelnya. Maka kita bikin tanda lebih besar. Nah, seperti ini. Lalu kita perhatikan signifikannya. Signifikan tadi nilai alfanya adalah 0,05. Habis itu ini kita sebut nilai alfa. Lalu kita lihat nilai signifikannya itu lebih kecil daripada nilai alfa. Lalu kita bikin di sini lebih kecil daripada nilai alfa. Nah, signifikan itu lebih kecil dari 0,05. Lalu kita perhatikan lagi pada kriteria signifikan adalah jika signifikan itu lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima. Nah, ini diterima. Namun jika signifikannya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya itu otomatis akan ditolak. Lalu kita periksa juga T hitungnya. Nah, kriteria T hitung, jika T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya itu diterima. Dan jika T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya juga akan ditolak. Nah, ditolak. Maka dari sini sudah bisa kita pastikan ya. Maka dalam hasil independen T sampelnya, kriteria T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka H0-nya ditolak. 0-nya ditolak. Nah, sedangkan kriteria signifikannya atau sig-nya lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya juga ditolak. Maka H0-nya juga ditolak. Oke, sekian tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.